bertemu kembali di dalam ibadah Praremaja GKI Kota Wisata. Hari ini Minggu 18 Juli 2021. Tema kita minggu ini adalah mempercayai belas kasihan Allah. Nah, adik-adik kemarin dalam suasana liburan, sekarang minggu-minggu ini kita memasuki semester yang baru, suasana belajar yang baru, dan tetap semangat. Walaupun mungkin sebagian besar masih PJJ ya, tetapi percayalah, di dalam segala sesuatu kita mempercayai belas kasihan Allah. Nah, minggu ini kita akan dirayani untuk pemimpin pujiannya oleh Bianca, dan yang memainkan musik lewat iringan gitar yang keren dari Aubrey. Mari adik-adik kita memulai ibadah ini. Mari siapkan hati, pikiran kita, siapkan juga Alkitabnya. Mari teman-teman, kita mengawali ibadah minggu ini dengan pujian Yesus Kekasih Jiwaku. Kita nyanyikan 2 kali ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai kebenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai kebenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, puji dan syukur kami panjatkan untuk penyertaan-Mu di sepanjang minggu lalu, hingga hari ini kami dapat kembali bertemu dengan-Mu untuk ibadah bersama-sama walaupun secara online. Berkatilah ibadah kami ya Tuhan, agar berlangsung dengan baik dan kami dapat mengikutinya dengan kerinduan yang sungguh-sungguh memuji Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga selesai. Amin. Tema minggu ini adalah mempercayai belas kasihan Allah. Kita akan mempelajari 2 kitab dalam Perjanjian Lama, yaitu Yeremia dan Ratapan. Apa artinya Yeremia? Jeremiah, artinya rintihan dan keluhan yang panjang, yang dibawakan oleh Yeremia sepanjang jalan-jalan di Yerusalem. Dia terus menyuarakan agar bangsa Yehuda, 2 suku yang tersisa, Yehuda dan Benyamin, untuk berbalik kepada Allah, menyembah Allah. Itu sebabnya Yeremia dikenal juga dengan nabi yang menangis. Nah, adik-adik, kita akan menyanyikan lagu tema. Di lagu tema ini, pada medleynya nanti adalah bagian dari ayat dalam kitab Ratapan 3 ayat 22. Dan kita masih akan dipimpin oleh Bianca dan Aubrey.
Mari kita menyanyikan lagu tema minggu ini, bagian dari kisah di Kitab Ratapan. Adik-adik, ada 4 masa raja di mana Yeremia tidak pernah berhenti menyuarakan bagaimana Allah akan menghukum bangsa Yehuda. Dari mulai Raja Yosia, Yoas, Yoyakim sampai kepada Zedekia. Bahkan Yeremia ikut serta ke dalam pembuangan. Aduh, dia menderita banyak hal, dipasung, dipukul, bahkan dibuang ke dalam perigi. Perigi itu seperti sumur, dia dilempar ke sana karena dia terus menyuarakan kebenaran firman Allah agar bangsa berbalik kepada Allah. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman yang lebih lengkapnya nanti. Kitab Yeremia dan Kitab Ratapan akan dibahas oleh Kak Aang. Mari adik-adik, kita akan menyiapkan hati kita, menyiapkan telinga kita dan Alkitab kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk menyambut firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Aang, kita akan menyanyikan pujian Sejauh Timur dari Barat. Dosaku
Halo adik-adik, selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam ibadah minggu pada hari ini. Kita mengucap syukur kita masih bisa beribadah pada hari ini, bisa mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema mempercayai belas kasih Allah. Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kalau kami masih boleh beribadah. Kami sungguh mengucap syukur kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala kesehatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami, kekuatan Tuhan sudah berikan bagi kami pada hari ini. Bapa, kami mau mendengarkan firman Tuhan, sucikan dan kuduskan hati kami. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menolong kami boleh mengerti firman-Mu. Dan Roh Kudus-Mu juga yang mengurapi hamba untuk bisa menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Adik-adik, minggu lalu kita sudah belajar kitab Nabi Yesaya. Untuk yang minggu ini, kita belajar dari kitab Yeremia dan Ratapan. Ya, temanya mempercayai belas kasih Allah. Tapi sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman, kita mendengarkan dulu pembacaan Alkitab yang akan dibacakan oleh teman-teman kita. Silahkan. Yeremia 1 ayat 1-10. Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkia dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda, dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahannya, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Firman itu datang juga dalam zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, sampai akhir tahun yang ke-11 zaman Zedekia bin Yosia, Raja Yehuda, hingga penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan dalam bulan yang ke-5. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau di dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Mari teman-teman kita membaca firman Tuhan dari Ratapan 3 ayat 1-13 yang berbunyi, akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk mukanya. Dia menghalau dan membawaku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku.
Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Laksana beruang ia menghadang aku, laksana singa dalam tempat persembunyian. Ia membelokkan jalan-jalanku, merobek-robek aku, dan membuat aku tertegun. Ia membidikkan panahnya menjadi aku sasaran anak panah. Ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabungnya. Ratapan 3 ayat 14-25. Aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipuh. Ia meremukkan gigiku dengan memberi aku makan kerikil. Ia menekan aku ke dalam debu. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan sangkaku. Hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku terhadap kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperlihatkan. Oleh sebab itu aku akan berharap tak bersekuduhan. Sudah kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adik-adik pernah nggak merasakan kalau kita sedang suatu saat sedang dilupakan, misalnya orang tua kita terlalu sibuk dengan pekerjaannya, terlalu sibuk komunikasi dengan teman-temannya sehingga kita dilupakan. Mungkin sampai mama lupa ngasih makan siang segala macam gitu ya. Bisa jadi itu terjadi. Kalau itu terjadi, apa yang terjadi? Pasti kita merasa kecewa ya, mungkin kesel juga gitu ya. Dan inilah yang terjadi ketika pada masa Nabi Yeremia. Bangsa Israel melupakan hubungannya dengan Tuhan. Bangsa Israel merupakan perjanjiannya dengan Tuhan Allah. Bangsa Israel hidup dalam dosa yang membuat Tuhan marah. Dan itu membuat Tuhan kecewa dan Tuhan marah. Makanya Tuhan menunjuk Nabi Yeremia untuk menyuarakan suara Tuhan, untuk menyampaikan apa yang Tuhan ingin lakukan bagi bangsa Israel. Sebelumnya kita coba lihat dulu siapakah Yeremia itu. Yeremia adalah anak dari Imam Hilkia, lahir di Anatot. Dia dipilih Allah sejak dari kandungannya. Seperti bacaan tadi, kalau kita simak, sejak dari kandungan Tuhan sudah memilih Yeremia. Dan ketika Tuhan sudah dewasa Yeremia, Tuhan menetapkan Yeremia untuk menjadi nabi, untuk berbicara atas nama Tuhan kepada bangsa Israel. Yeremia merasa, saya masih terlalu muda, saya nggak terlalu bisa berbicara. Tapi Tuhan bilang, aku akan menyertai engkau. Dan Tuhan memberikan perkataannya dengan menyentuh tangannya kepada mulut Yeremia, supaya Yeremia bisa mengatakan apa yang Tuhan ingin katakan. Dan Yeremia memulai tugasnya sebagai nabi pada masa pemerintahan Raja Yosia. Dan habis Raja Yosia, Yeremia juga masih bernubuat bagi raja-raja berikutnya, Raja Yoahas, Yoyakim, Yoyakin, dan Raja Sedekia. 5 pemerintahan raja. Yeremia bernubuat menyatakan kebenaran Tuhan, menyatakan isi hati Tuhan. Dan Yeremia tugas utamanya adalah memberitakan bahwa kalau bangsa Israel tidak bertobat, kalau bangsa Israel terus melupakan Tuhan, maka ada penghukuman yang akan Tuhan berikan. Jadi Yeremia terus membukakan, kamu itu nggak beres. Kamu beribadah kepada dewa-dewa lain, dan kamu menyakiti hati Tuhan. Tapi bangsa Israel sampai 5 pemerintahan raja tetap tidak mau mendengarkan Yeremia. Kira-kira seperti itu kondisinya.
Jadi Allah memanggil Yeremia untuk memperingatkan bangsa Israel mengenai hukuman yang akan diberikan kepada bangsa Israel atas pelanggaran dilakukan oleh bangsa Israel terhadap perjanjian dengan Allah. Jadi bangsa Israel melakukan penyembahan kepada berhala, dan dia juga melakukan ketidakadilan. Dan itu diungkapkan semua oleh Yeremia, dibukakan semua dosa-dosanya bangsa Israel. Dan Yeremia mengajak bangsa Israel untuk bertobat. Jadi isi kitab Yeremia kalau kita mau bahas secara detail satu persatu, ya secara singkat ya, kita coba lihat, dibuka dengan Allah menunjuk Yeremia menjadi nabi, seperti bahan bacaan tadi yang kita baca. Nabi, untuk menjadi nabi bukan hanya untuk bangsa Israel, tapi untuk bangsa-bangsa lain. Ya, Yeremia perkataannya dibilang akan mencabut dan merobohkan, membinasakan dan meruntuhkan. Artinya perkataan Yeremia bisa menyatakan penghakiman yang akan datang dari Allah. Dan perkataan Yeremia juga akan membangun dan menanam. Perkataan Yeremia juga akan memberikan pengharapan akan masa depan. Jadi Yeremia akan mengatakan tentang penghakiman yang akan diberikan. Jadi sesuatu yang menghancurkan, sesuatu yang bisa menghancurkan bangsa Israel ke depannya, tapi juga Yeremia akan mengatakan sesuatu yang memberikan pengharapan di masa depan bagi bangsa Israel. Mari kita lihat rinciannya ya. Pasal 1 sampai pasal 24. Ini mengenai tuduhan dan peringatan kepada bangsa Israel. Tuduhan bahwa bangsa Israel sudah jauh dari Tuhan, bangsa Israel sudah hidup dengan tidak benar. Intinya bangsa Israel sudah melanggar perjanjian dengan Allah. Itu Allah marah, Allah kecewa gitu ya. Terus bangsa Israel yang paling Tuhan tidak sukai adalah dia menyembah berhala. Dan dia melakukan ketidakadilan. Jadi bangsa Israel di sisi lain, dia tetap melakukan ibadah kepada Tuhan, tapi dia juga melakukan ibadah kepada dewa-dewa lain, dewa-dewa Kanaan dan sebagainya, dewa Baal dan sebagainya. Bahkan mereka melakukan ritual yang dilakukan oleh dewa-dewa itu. Tuhan marah luar biasa. Tapi itu tetap dilakukan oleh bangsa Israel. Peringatan diberikan oleh Yeremia kepada imam-imam di Israel, kepada raja, dan juga kepada penguasa-penguasa, bahkan kepada nabi-nabi yang jadi bisa dibilang nabi palsu pada waktu itu. Sehingga semua orang memusuhi Yeremia. Jadi Yeremia posisinya adalah nabi yang hidupnya juga tidak nyaman, karena dia harus mengatakan kebenaran, dan banyak orang tidak suka, dan dia diancam, kadang dia juga dikejar-kejar, ditangkap, mau dibunuh gitu ya. Tapi Tuhan selalu berjanji pada Yeremia, aku akan melindungi engkau. Tapi engkau harus mengatakan apa yang harus kamu sampaikan gitu. Itu yang dilakukan Yeremia. Kalau pasal 25, kalau kita lihat, disitulah penjelasan mengenai bahwa bangsa Yehuda akan dikalahkan oleh Babel, dan akan ditawan Babel, dan akan dibuang selama 70 tahun. Jadi, sebelum kejadian, Yeremia menubuatkan bahwa akan terjadi. Kalau kamu terus-terus seperti ini, akan terjadi bahwa bangsa ini akan dibuang. Bayangkan ya, dari Raja Yosia sampai raja-raja berikutnya, ada 3 atau 4 raja berikutnya, tetap tidak mau mendengarkan perkataan Nabi Yeremia. Dan terjadilah kejadian yang namanya bangsa Yehuda dikalahkan Babel, dibuang ke Babel. Nah, pasal 26 sampai 45 itu menjelaskan penghakiman dan harapan bagi bangsa Israel. Yeremia menubuatkan penghakiman yang akan terjadi bagi bangsa Israel dengan jatuhnya kepada bangsa Babel, dan dia dibuang, dan Yerusalem akan dihancurkan, bait Allah akan dihancurkan, seperti itu. Tapi juga pada bagian ini diserukan oleh Yeremia tentang pengharapan di masa depan bagi bangsa Israel. Jadi Tuhan, meskipun bangsa Israel, Tuhan tetap memegang janji, Tuhan tetap memegang janji, meskipun bangsa Israel tidak memegang janjinya. Ya, itulah Allah kita. Belas kasih Tuhan tetap diberikan kepada bangsa Israel yang seperti itu, yang sudah tidak ingat akan Tuhan, tapi Tuhan tetap berbelas kasih. Tuhan tetap memberikan janji bahwa suatu saat setelah pembuangan, aku akan memanggil engkau kembali. Dan janji Tuhan tetap akan ditepati. Nanti kita bisa lihat bagaimana Tuhan, kalau sudah berjanji, dia akan menjalankannya.
apapun yang terjadi. Meskipun bangsa Israel sudah tidak ingat janji itu, tapi Tuhan tetap melakukan apa yang dijanjikannya. Nah, berikutnya pasal 46 sampai 51 mengenai penghakiman dan harapan bagi bangsa-bangsa lain. Jadi bangsa-bangsa lain juga mendapat nubuat dari Yeremia tentang penghakiman yang akan diberikan juga. Gitu ya. Jadi ada bangsa Mesir, ada bangsa Filistin, Edom, Moab, Ammon, Damaskus, Hazor, dan bahkan Babel sendiri. Tuhan memberikan nubuat bagi bangsa-bangsa itu. Dan bangsa-bangsa, artinya bangsa-bangsa Israel, bangsa-bangsa di sekitar Israel itu yang tadi kita sebutkan, Mesir, Filistin, Edom, Moab, Ammon, Damaskus, Hazor, Babel. Bangsa-bangsa itu pun diterapkan standar keadilan Allah. Ketika mereka berlaku tidak adil, Tuhan juga akan menghukum. Jadi Tuhan tidak hanya berbicara tentang hukuman bagi bangsa Israel yang melawan Tuhan, tapi bangsa-bangsa di luar Israel pun yang melakukan ketidakbenaran, Tuhan melakukan penghukuman. Standar Tuhan diterapkan juga. Ya. Jadi dari kitab Yeremia kita melihat bagaimana isi hati Tuhan. Tuhan sangat tidak suka ketika orang menduakan hatinya. Jadi kalau kita lihat cara Yeremia menyampaikan itu, salah satunya Tuhan mengajarkan untuk gunakan alat peraga misalnya gitu ya. Jadi ikat pinggang kain lenan yang pertama. Terus Yeremia suruh ambil ikat pinggang kain lenan, kamu lihat ikat pinggang itu, terus simpan di padang gurun, terus ambil setelah sekian lama, dan ikat pinggang itu menjadi lapuk. Terus tunjukkan kepada bangsa Israel. Seperti ikat pinggang lapuk inilah kamu tidak berguna. Gitu ya. Tujuan ikat pinggang itu kan adalah mengikat pinggang. Jadi sangat dekat dengan si pemiliknya. Jadi bangsa Israel diharapkan Tuhan punya relasi yang dekat dengan Allah. Tapi karena mereka sudah melupakan Tuhan, sudah tidak ingat lagi, mereka bagikan ikat pinggang yang lapuk. Nah, Tuhan juga memberi gambaran tentang tukang pembuat periuk. Kamu lihat tukang pembuat periuk, bagaimana kalau dia membuat dari tanah liat, kalau bentuknya tidak bagus, dia akan hancurkan lagi, dia ulang lagi. Itulah yang akan Tuhan lakukan bagi bangsa Israel. Terus Tuhan kasih gambaran lagi tentang buli-buli. Buli-buli itu kayak tempayan, tempat air gitu. Kalau itu udah jelek, yang ada dilakukan apa? Ya dipecahkan. Tuhan memberikan gambaran-gambaran kepada bangsa Israel bahwa seperti itulah yang ingin Tuhan lakukan. Sebenarnya Tuhan ingin menyampaikan juga bahwa seperti itulah Tuhan sedang menyatakan bahwa Tuhan marah dan Tuhan kecewa gitu. Yang Tuhan inginkan adalah bangsa Israel mengasihi Tuhan, tapi yang terjadi mereka melupakan Tuhan. Itu yang terjadi di kitab Yeremia. Berikutnya kitab Ratapan. Ini masih satu satu tema dengan Yeremia. Ratapan menggambarkan berisi syair-syair ratapan. Ada lima pasal ya, syair-syair ratapan. Dan syair-syair itu menggambarkan penderitaan bangsa Israel akibat hancurnya Yerusalem. Jadi saat kitab Ratapan menggambarkan bagaimana bangsa Israel yang setelah melihat Yerusalem hancur, Bait Allah hancur, mereka hidup dalam penderitaan, mereka benar-benar istilahnya sangat menderita dan mereka berteriak kepada Tuhan, mengungkapkan kesedihan, mengungkapkan kebingungan, mengungkapkan permohonan kepada Tuhan untuk memulihkan kembali. Ya, seperti yang pernah kita bahas di Mazmur, dulu ada Mazmur Ratapan. Ya, syair Ratapan ini mirip dengan Mazmur Ratapan. Jadi mengungkapkan isi hati ketika ada penderitaan. Ya, dan di kitab Ratapan ini juga sama seperti dengan di Mazmur, bahwa setelah mengungkapkan itu, penulis syair juga mengingat bahwa Tuhan itu Tuhan yang kasih setianya tidak berkesudahan, dan kita bisa berharap pada Tuhan. Ya. Meskipun mereka melihat bahwa Tuhan kok sekarang kayaknya Tuhan tidak menolong kami gitu ya, tapi mereka tetap punya pengharapan bahwa Tuhan punya kasih setia yang tidak berkesudahan. Itu yang ada di kitab Ratapan. Jadi kitab Ratapan menjadi bagian dari bangsa Israel untuk menyatakan isi hatinya kepada Tuhan bahwa mereka saat ini sedang dalam menderita setelah mendapat hukuman dari Tuhan. Disitulah mereka menyatakan isi hati, Tuhan tolonglah kami gitu ya. Begitulah mereka berteriak kembali meminta tolong Tuhan. Ya,
Jadi apa yang bisa kita pelajari dari kitab Yeremia dan kitab Ratapannya? Yang pertama, dari kitab Yeremia dan Ratapan, kita bisa melihat bahwa Tuhan tegas bicara benar dan salah. Dan Tuhan sangat menginginkan kita hidup benar di hadapan Tuhan. Dan ketika kita melakukan pelanggaran, akan ada konsekuensi. Meskipun konsekuensi itu menyakitkan, tapi itu akan ada konsekuensi. Itulah Tuhan yang adil. Tuhan yang melakukan apa yang benar dan yang salah dihukum gitu ya. Jadi kita bisa lihat bahwa Tuhan tidak bermain-main dengan dosa. Jadi kita juga jangan bermain-main dengan dosa. Pasti ada konsekuensi, ada yang bisa kita tuai juga gitu akibat dosa kita. Jadi janganlah kita hidup di dalam dosa seperti bangsa Israel. Tapi kalau kita lihat di kitab Yeremia, meskipun Tuhan menyatakan kemarahannya dengan ingin menghukum bangsa Israel, ingin menghukum dengan keras, tapi Tuhan juga menyatakan belas kasih Tuhan. Tuhan menyatakan bahwa aku akan kembali nanti merangkul engkau gitu ya. Aku akan mengumpulkan engkau kembali. Aku akan memilih orang-orang dari tempatmu, orang-orang yang mengasihi aku gitu ya. Jadi Tuhan akan memulihkan kembali. Dan Tuhan tetap pegang janji Tuhan. Ya. Kita perhatikan, kitab Yeremia ditutup dengan Raja Babel memperlakukan Raja Israel yang ditawan itu dengan baik. Ya, diajak makan semeja. Padahal itu tawanan gitu ya. Biasanya tawanan perang itu, kalau raja itu biasanya dihukum mati. Tapi ini tidak. Diperlakukan dengan baik. Ini memberikan gambaran bahwa Tuhan memperhatikan janjinya. Janji Tuhan apa? Lewat Daud akan ada keturunan. Satu saat nanti akan ada raja yang kekal. Dan Raja Yehuda yang ditangkap sekarang adalah bagian dari keturunan Daud. Kalau dia dibunuh, berarti keturunan Daud putus. Tapi Tuhan memelihara. Lewat Raja Babel yang Kerajaan Babel waktu itu sebenarnya terkenal kejam ya, tapi dia ternyata memelihara hidup Raja Israel yang ditawan. Sehingga keturunan Raja Israel tetap ada. Dan akhirnya kita bisa lihat nanti ke depannya, makanya ada lahir Tuhan Yesus. Ya. Dari kitab Yeremia juga berkali-kali Tuhan menyatakan bahwa Tuhan menginginkan relasi yang tulus dari bangsa Israel untuk mengasihi Dia. Tuhan memberikan Taurat supaya bangsa Israel taat. Tujuannya supaya ada relasi yang tulus, kasih yang tulus dari bangsa Israel. Itu yang diharapkan. Itu juga yang diharapkan Tuhan dari kita. Ya, Tuhan menginginkan kita menjadi orang yang tulus, mengasihi Tuhan. Bangsa Israel tetap beribadah sih sebenarnya. Tapi apa? Mereka tidak beribadah dengan tulus. Mereka beribadah hanya sekedar melakukan kewajiban, tapi mereka akhirnya juga melakukan penyembahan kepada dewa-dewa lain. Mereka melakukan dua-duanya. Dan itulah yang membuat Tuhan marah. Tuhan ingin ketulusan hati. Ketika kita beribadah dengan tulus. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Terus, apa lagi yang bisa kita pelajari? Dari kitab Ratapan, kita bisa belajar bagaimana Tuhan sangat memperhatikan penderitaan orang. Makanya, syair-syair tentang Ratapan itu masuk dalam kitab suci. Artinya Tuhan mengerti pergumulan. Kita boleh menyatakan isi hati kita, emosi kita kepada Tuhan dalam syair-syair seperti Ratapan itu. Kita boleh mengungkapkan isi hati kita dengan jujur di hadapan Tuhan. Tuhan akan mendengarkan kita. Dan lewat pengungkapan itu, kita juga nanti akan semakin mengenal Tuhan. Tuhan yang kita rasa jauh, ternyata sebenarnya Tuhan yang selalu sebenarnya ada di sekitar kita. Sering kita tidak menyadarinya. Dan di kitab Ratapan juga dinyatakan bahwa kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Ya, manusia, bangsa Israel melupakan perjanjiannya dengan Allah, tapi Tuhan tidak melupakan perjanjiannya. Bangsa Israel tidak setia kepada Tuhan, tapi Tuhan tetap setia. Ya, seperti relasi yang Tuhan harapkan dari bangsa Israel, itu juga yang Tuhan harapkan dari kita. Tuhan ingin ketulusan kita mengasihi Tuhan, melakukan segala ibadah kita dengan tulus di hadapan Tuhan, dan Tuhan juga mau mendengarkan segala keluhan kita, mau mendengarkan segala isi hati kita dengan jujur. Kita boleh mengungkapkan di hadapan Tuhan.
dan kita boleh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan yang disebutkan dalam ratapan adalah Tuhan yang punya kasih setia tidak berkesudahan. Bangsa Israel tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Bangsa Israel tidak mematuhi, tidak mengikuti perjanjiannya dengan Tuhan. Tuhan tetap melaksanakan janjinya. Itulah Tuhan kita, ya. Kita belajar untuk semakin mengasihi Tuhan dengan tulus. Kita belajar untuk bisa menyatakan isi hati kita kepada Tuhan ketika kita menderita, dan kita belajar untuk semakin mengenal Tuhan kita yang mungkin terasa jauh kadang-kadang ketika kita menderita, tapi sebenarnya Dialah Tuhan yang selalu memperhatikan kita, menunjukkan belas kasih-Nya kepada kita, dan kita bisa bergantung pada Tuhan yang seperti itu, Tuhan yang kasih setianya tidak berkesudahan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur buat firman-Mu pada pagi ini. Kami boleh belajar mengenal Tuhan, Tuhan yang begitu mengasihi kami, Tuhan yang adil, melakukan keadilan, menghukum siapa yang bersalah, tapi Tuhan juga yang menunjukkan belas kasihan Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu yang Tuhan kasihi. Tolong kami Tuhan, untuk kami juga serius memandang kehidupan kami, supaya kami juga tidak hidup di dalam dosa. Kami mau hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dan kami boleh percaya menggantungkan hidup kami kepada Allah yang kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan. Kami mengucap syukur hari ini karena kasih setia Tuhan tetap menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kita akan memberikan persembahan melalui nomor rekening ini atau dengan scan QRIS yang ini. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari kitab 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berbunyi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita memberi persembahan diiringi dengan lagu pujian Kecaplah dan Lihatlah. Kita akan mengakhiri ibadah prarum minggu ini dengan membawa janji yang manis yang telah Tuhan berikan kepada kita. Aku
rangkaian ibadah kita pada minggu ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang kami muliakan selama-lamanya, kami mengucap syukur atas berkat-Nya sampai hari ini. Tuhan berkatilah agar sekolah online kita berjalan dengan lancar dan nilai kita menjadi lebih baik lagi. Tuhan berkatilah juga agar kita walaupun di rumah saja tetapi tetap setia beribadah dan mengikuti sekolah minggu dengan rajin. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi yang sakit agar Tuhan memberikan kesembuhan agar mereka dapat melakukan aktivitas seperti semula lagi. Tuhan berkatilah juga teman-teman kita yang berulang tahun agar mereka tetap sehat dan panjang umur. Tuhan Yesus, di tengah pandemi seperti ini, kami mau berdoa agar pendistribusian vaksin COVID-19 dapat berjalan dengan baik, agar pandemi ini dapat cepat berakhir. Lindungilah keamanan negara kami Indonesia, ya Tuhan Yesus. Jauhkanlah kami dari segala macam mara bahaya. Dan juga Tuhan, tolong berkati supaya pembangunan gereja dapat berjalan dengan lancar, begitu pula dengan ibadah online kami. Berkatilah semua perangkat dan jaringan yang kami gunakan, ya Tuhan. Dan tolong berkati semua orang yang ikut melayani dalam ibadah online-Mu, dan berikanlah kami semua kesehatan selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa di surga, terima kasih. Kiranya Engkau berkenan buat ibadah kami, kiranya Engkau menolong kami agar firman yang sudah kami dengarkan itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami seminggu ke depan ke dalam tangan-Mu, khususnya adik-adik pra-remaja yang memulai PJJ-nya di tahun ajaran baru ini. Hanya di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kiranya Engkau berkenan buat ibadah kami. Kami akan menutup ibadah ini dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu teman-teman. Sampai minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.